warahmatullahi wabarakatuh, teman Sintesa. Hari ini di obrolan 30-an kedatangan bintang tamu. Siapa coba bintang tamunya? Ada Ibu. Halo. Ini judulnya emang obrolan 30-an ya? Obrolan 30-an. Ibu udah 30 belum? Udah sih. Oh, udah. Kalau belum silahkan keluar. Balik deh aku. Nah, ini adalah obrolan 30-an. Ibun, aku seneng banget Sintesa kedatangan Ibun ke sini. Masya Allah. Ini ditodong ya ini mah ya. Iya, tidak dijadwalkan. Tidak dijadwalkan. Pas lagi silaturahmi jol-jol. Ayo podcast. Kita podcast karena waktu itu pernah bilang sih sama Ibun, Bun, Iya, podcast bener. yuk sama aku gitu. Pengen banget ngobrol sama Ibun karena aku kenal Ibun itu sosok yang luar biasa ya. Masya Allah. Aku kan kenal Ibun karena aku juga membersamai pertumbuhannya Ibun gitu selama 1 tahun ini. Dan aku juga sering banget dicurhatin sama Ibun, entah itu tentang perduniawian atau permasalahan gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku pengen banget deh ngobrol podcast sama Ibun tentang banyak hal gitu. Masya Allah. Tapi Tentang apa ini teh? tapi tema kali ini, Bun, kita mau ngomongin tentang bagaimana cara Ibun tenang. Masya Allah. Ini kayak judul buku Kang Jet. Iya, itu tuh yang ini tenang di kan? dunia yang sibuk. Nah, aku tuh pernah lihat Ibun lagi baca bukunya Kang Zen, buku tenang di kereta api. Oh iya benar. Kelihatannya tenang banget, anak-anak tidur, Ibun baca gitu ya. Terus pemandangan di luar sangat indah. Masya Allah. Dan suami tahu banget gitu fungsinya kamera belakang gitu. Jadi motoin istrinya Iya, untuk tapi itu di request sedikit teh. di request sedikit. Iya, aku Gimana tuh, fotoin Bun? atau aku lagi baca. Oh gitu. Baca nama beneran. Oh, Ngan bacanya fotona beneran. aya request gini. Oh gitu. Nah itu Ibun lagi ngomongin tenang di dunia yang sibuk. Kalian kalau yang belum dapet ininya apa sih bukunya bisa pesan ke Sintesa ya, nanti bisa hubungi ke Hafsah gitu. Nah di buku tenang di dunia yang sibuk ini tuh, Bun, ada kartunya kan ya, Bun ya. Oh iya Nah, benar. ada 2 versi, ada yang bukunya aja dijualnya dan ada bundling dengan kartunya. Nah, hari ini tuh aku pengen nanya-nanya sama Ibun tentang yang ada di kartu ini. Oh, tentang yang ada di kartu. Wah. Ibun punya nggak kartunya? Punya, cuman aku baru lihat beberapa kartu aja, 2 apa 3 gitu. Oh, 2 apa belum 3. belum dilihat satu-satu semuanya karena masih baca buku aja. Nah, pertama aku pengen nanya dulu sama Ibun. Ibun pernah nggak dalam hidup Ibun ngerasain hidupnya tuh yang nggak tenang banget gitu? Itu saat kapan? Pernah. Saat kapan ya? Yang kayaknya kalau yang dalam konteks kayak sering gelisah gitu ya. Itu tuh terjadinya sebelum menikah justru banyaknya. Sebelum nikah. Iya, Oke. jadi kayak lebih banyak gelisahnya gitu ketika belum menikah. Oke. Tapi pas udah menikah ada perasaan yang agak sedikit berbeda gitu, kayak lebih tenang dalam arti apa ya? Ya mungkin karena kalau dulu kan sebelum menikah mah ada belum punya pasangan gitu kan, jodoh aku teh siapa? Udah gitu teh kan, ini nanti kalau aku nikah gimana gitu kan, apalagi mama papa udah pisah gitu kan. Jadi banyak sekali yang membuat khawatir gitu. Yang gitu. dicemaskan ya. Benar, Gitu. banyak banget kecemasannya. Oke. Dan Ibun ngerasa bahwa Ibun tenang itu saat menikah gitu. Iya, Oke. karena baru merasa lebih tenang ya kondisinya. Mungkin karena ada pasangan juga. Iya benar. Ada support system. Dan ada teman bercerita juga kayaknya ya setelah ada teman menikah. bercerita. Tapi buat teman-teman yang nggak punya teman bercerita jangan khawatir, bisa ke Sintesa ya, Iya, Bun ya. konsul aja ini mah ya. Konsul aja. Nah, Ibun berarti kan ketika Ibun nikah juga kan enggak serta-merta langsung setenang itu. Betul. Gitu. Nah, kapan nih Ibun sengaja diam untuk mendapat tenang? Sengaja diam dimanapun tempatnya atau kayak nyari tempat untuk Ya pokoknya Ibun sedang ada konflik atau sebuah apa dan Ibun menyengaja untuk diem aja karena Ibun pengen tenang gitu. pas kapan ya? Pernah sih, cuman aku agak lupa momen detailnya. Mungkin sekitar 2 tahunan kali ya, ada kali ya. 2 tahun lalu. Yang mencoba untuk tenang Diam. gitu, yang apa sih yang tenangnya tuh kayak ya udah deh aku cobain dulu aja untuk Oke. diem dulu gitu. Diem dulu ya. Karena pengen
duh kayaknya ini udah rame, udah hiruk pikuk banget di otak aku, di pikiran aku, di lingkungan aku, dan aku cuman pengen diem aja untuk ngerasa tenang gitu. Iya gitu. Oke, dan ibu dapetin itu nggak saat ibu diam, ketenangan itu tuh dapet? Nah justru karena tenangnya bukan ini ya, karena tenangnya tuh bukan tenang untuk apa ya, untuk tetap berusaha berjalan atau bertumbuh gitu ya. Jadi tenangnya tuh pada saat itu lebih ke aku kayak butuh berangkat ke tempat apa gitu, pengen tenangnya kayak gitu, jadinya lebih ini Pelarian apa? gitu. Jatuhnya kayak pelarian gitu, karena bukan menyelesaikan masalah sih sebenarnya, malah Cuman lari doang ya. iya bener, aku pengen rehat dulu dari masalah ini deh, aku nggak mau mikirin apa-apa, ya udah diam gitu. Jadinya ya itu tenangnya tuh tenang buat berlari aja pada Cuman saat itu. untuk berlari aja saat itu. Nah, Iya, sampai betul. akhirnya ibu ngerasain yang tenang sebenarnya itu saat kapan? Sekarang Sekarang. Padahal sekarang konflik lagi banyak banget ya. bener gitu, jadi emang Tapi pas bawaannya tenang gitu ya. iya bener, kayak pas ini tuh kan sebenarnya buku Kang Zen tuh bukan buku yang aku baca sehari langsung berapa puluh halaman gitu ya. Enggak, justru bacanya tuh kayak baru beberapa halaman dulu, kadang 5 halaman, kadang 6 gitu kan, kadang nggak tiap hari gitu. Iya. Tapi apa sih, mungkin karena bacanya pelan-pelan gitu kan. Terus ketika benar-benar ketemu konflik yang cukup lumayan banyak ya, udah konflik diri, konflik di luar geningan ya. Karena dapetin dari buku itu salah satunya teh, jadi momen untuk aku lebih apa ya, lebih berusaha ya, memang ini kehidupan tuh kayak gini gitu, konfliknya ada gitu kan. Terus setiap masalah itu ya pasti datang sama manusia gitu ya, apapun yang kita alami, masalah entah itu dari diri sendiri, dari keluarga, suami gitu kan, atau bahkan masalah yang kita nggak pernah kebayang tuh ya ada gitu. Terus kan di buku Kang Zen juga bilang ya, kalau ujian itu Allah tuh memang menghadirkan untuk menaikkan kualitas diri kita gitu. Betul. Karena Gitu. nggak ada satupun ujian yang tidak ingin meningkatkan kualitas diri kita ya, Bun. Iya betul. Kalau secara agamanya mungkin menambah keimanan kita, Betul. karena kan kita jadi belajar sih gimana sih caranya biar bisa menaikkan iman. Terus kemarin kan aku habis ikut kajiannya Ustadz Adi kan, pegangannya kita tuh sebagai muslim tuh ya fokus bagaimana caranya supaya kita selamat dunia akhirat. Apa yang perlu kita pegang? Takwa. Nah takwa tuh nanti kayak gimana sih bentuk konkretnya yang bisa kita lakukan? Itu menjalankan rukun Islam. Pertama dari mana ya, sholatnya dulu dibenerin gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin ditunda, ya sekarang pelan-pelan diperbaiki di awal waktu gitu, sebisa mungkin kayak Betul, gitu. ditambah sholat-sholat sunahnya. Betul ya, Bun, gitu ya. kan, ditambah duha, tahajud kayak gitu, meskipun kadang agak berat ya. Betul. Agak berat gitu ya. Ternyata ya itu apa sih? Ketika Allah bilang di Quran, sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk teh, ya emang sebenarnya tuh berat ternyata kalau kitanya serius mah gitu. Iya benar, serius, menseriusi sholat, iya. Tapi ya ternyata dari situ juga akhirnya itu ya mungkin wasilah dari Allah. Aku abis ngobrol dengan teman-teman gitu kan, sharing dengan beberapa teman kami lah ya yang kita datengin gitu kan ke rumahnya gitu ya. Mereka ceritain masalah-masalah yang dihadapin ya dari segi bisnis ya. Kita lagi ngejalanin bisnis, ada masalah apa, kita ngobrol, cerita ya, terus di situ tuh dapat banyak insight. Ditambah ada beberapa kali tuh si temen kita tuh ada yang ngenotis tentang tadabbur ayat Quran, bahwa Allah itu katanya Allah akan menguji kita dengan kekhawatiran, harta dan lain sebagainya. Nah di situ tuh jadinya ketika ada masalah yang datang gitu ya, dan masalahnya tuh dadakan ya, aku tiba-tiba ngechat Teh Fitri gitu kan. Tapi kondisi kitanya tuh ya udah terima dulu aja lah, ini emang masalah. Ya udah kita mau hadapi aja ya Allah gitu, meskipun kita juga nggak tahu gimana caranya, tapi memilih untuk menghadapi yaitu dengan tenang dan tidak responsif. Teh kalau dulu biasanya responsif gitu, panik dulu, terus melakukan hal-hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir itu kurang tepat ternyata kalau dilakukan. Nah ternyata pas udah itu ya pelan-pelan kita sambil berprogres teh, ternyata ketika dihadapkan sama sesuatu yang baru, ya udah kita mah pegangannya ya Allah, iya kok menghadai gitunya. Ya Allah itu berat gitu, tapi
mau sama Allah aja lah, nanti minta dituntun gitu ya, jalannya, secara ditunjukin. secara ibadahnya kita belajar banget buat ngeperbaikin. Nah secara ikhtiarnya apa ya, kadi ya kasih tesa. Iya benar-benar. Kesintesan dan cari support system ya Bun Iya ya. betul. Nah berarti benar ya Bun bahwa tenang itu mahal ya. Iya, Karena dengan iya, kerasa tenang banget. kita bisa mempengaruhi apa yang kita putuskan. Iya betul. Kalau kita nggak tenang, yang kita putuskan pasti kan itu hal-hal yang nantinya mungkin kita sesali di masa depan. Benar. Tapi ketika kita tenang, kita akhirnya tidak menyesali apa yang kita lakukan. Even kita memutuskan hal itu karena kita sadar ya. Iya, Karena betul. diambil dengan keputusan yang tenang. Gitu. Keren banget Ibun. Bun. Iya, Ini teh kan gak mungkin ujuk-ujuk dan tiba-tiba ya Ibun kayak gini teh. Iya, Karena aku bener. selalu bilang kayak gini. Orang-orang yang kenal banget sama dirinya itu pasti tenang, pasti menemukan tenang gitu. Karena mereka tahu betul apa yang mereka lakukan, mereka sadar betul apa yang mereka sedang alami gitu. Dan mereka punya kendali atas itu. Nah, kapan Ibun merasa Ibun tuh menemukan dirinya Ibun sendiri? Sebenarnya tuh bukan kalau dibilang kapan pertama kali ya, kan ini tuh berprogres ya teh. Tapi titik progres awal aku itu memang setelah workshop yang PIP yang pertama. Yang personal intervention program. Yang itu tuh 2 tahun apa setahun lalu ya, aku lupa. 2 tahun Dua lalu. kan? 2 tahun lalu. Pertamanya dari situ, tapi dari situ juga nggak ujuk-ujuk mulus gitu teh. Malah kebentur banyak konflik. Selama hampir 2 tahun teh ada aja si Walaupun tuh udah konfliknya teh. diomongin ya sama Kang Zen, Iya, setelah bener. ikut kelas PIP ini kalian bakal ada benturan-benturan, Iya, konflik-konflik yang nah sih cute Iya, gitu. dan Kenapa itu tuh gini? kejadian, teh. Iya benar. Nah selama 2 tahun dari yang akhirnya ketika ketemu konflik teh apa sih menghindar gitu kan, tetap nggak mau dihadapin gitu, ada Iya. fase-fase aku di mana masih kayak gitu gitu sampai akhirnya di tahun ini ya benturan pasti ada ya. Pasti. Adalah sesuatu yang jadi konflik juga gitu ya di rumah tangga gitu. Terus di situ awalnya aku tuh belum bisa untuk apa ya, sadar dan mengenali diri aku pada saat itu. Tapi pelan-pelan gitu ya sama Allah teh dibimbing buat punya apa sih, resilience. Jadi untuk bisa bangkit lagi setelah ngerasain itu gitu. Dan itu lewat pertamanya tuh lewat baca ya kalau nggak salah ya, aku tuh ingatnya tuh. Terus akhirnya ngobrol, yang paling lebih apa ya, lebih menguatkan lagi tuh ketika akhirnya ngobrol sharing sama temen yang lain gitu ya. Oh ternyata lain aku hungkul kieu teh gitu. Jadi aku Ternyata yang sama banyak. ayah, iya aku sama ayah teh, oh ternyata kayak gini ya, orang lain juga sama gitu. Dari situlah langsung ngerasain ya udah ini mah bagian dari kehidupan yang memang perlu kita hadapi, yang kita jalani. Ya apa yang saat ini datang ya ibaratnya kita perlu sambut aja gitu, meskipun di mata kita mungkin ini teh ujian gitu ya. Ya aslinya mah meren ngerasanya ujian ya, walau alam lagi diuji atau gimana. Tapi kan ketika ada masalah yang datang tuh Allah teh lagi sayang sama kita ya. Iya, betul. Nah makanya Allah teh panggil gitu. Mungkin kalau Allah nggak sayang kita teh dibiarin. Dibiarin ya. Ya udah weh gitu ya, ditowel gitu ya, dikasih masalah sedikit nggak mempan, karena ini mah nggak inget. Terus dikasih lagi malah nambah gede masalahnya, malah semakin besar gitu kan. Ternyata ya setelah kebentur banget baru ingat. Nah dari Oke. situ ngerasain bahwa yes, bukan cuma aku yang kayak gini, orang lain pun ada yang sama gitu ya. Dan ternyata setiap orang punya kemampuan untuk bisa bangkit lagi. Betul. Kayak gitu sih. Iya, berarti itu ya turning pointnya saat Ibun ikut kelas personal intervention program di Sintesa ya. Yang Walaupun pertama itu teh kelasnya kalinya kontroversi ya Bun. iya bener, bubarkan PIP. Bubarkan PIP katanya karena setelah ikut kelas personal intervention program itu ya teman-teman, banyak banget yang akhirnya mereka sadar bahwa value mereka itu bukan di situ dan akhirnya mereka resign. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang oh ternyata aku teh memang nggak di sini. Iya. Makanya aku tuh selama ini bertemannya pakai topeng jadi gini gitu banyak. Dan setelah itu banyak banget konflik yang terjadi. Tapi memang udah dari awal ya Bun ya, udah Iya. dikasih tahu sama Kang Zen kelas ini tuh kelas bahaya gitu, karena ini tuh bikin kita jadi kenal banget sama diri
yang akhirnya kita ngerasa bahwa realitas kita tuh berbeda sama orang lain Iya, ya Bun ya. benar. Jadi Serapnya akhirnya mencekang janmanya. jadi naon sih ini gitu. Tapi Iya. memang dengan PIP ini kita jadi lebih kenal sama diri kita. Nah betul. Bun, kan Ibun teh ini banget ya, luar biasa Apa gitu banget, Masya kegiatannya Allah, teh ya. tabarakallah. Ibun teh diamond ya di Sakina gitu, terus banyak itunya juga arminya, rangersnya gitu, punya satu komunitas lah ya, komunitas Hadijah gitu. Nah kan otomatis ya Bun, namanya di komunitas di Sakina misalnya, atau di manapun lah Ibun, tempat Ibun nggak harus di Sakina tapi di rumah, Iya. di lingkungan gitu. Gimana cara Ibun bisa tenang di lingkungan yang rame? Nah, itu Rame dalam tanda kutip ya. berat karena hese juga kalau bilang ini tuh ya sebenarnya agak susah ya, tapi ya itu sih kalau yang aku rasain tuh ya, pada akhirnya yang bisa membuat diri aku khususnya kenapa bisa menjadi tenang itu ketika aku menambah keilmuan yang aku tahu gitu, yang sebelumnya kan mungkin belum tahu tentang hal ini gitu kan ya. Terus mungkin sebelumnya mah belum tadabur gitu ya, belum ngeliat di Quran teh Allah teh sudah menyampaikan ada seperti ini gitu ya. Nah pada akhirnya yang membuat jadi lebih tenang teh ya karena itu pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah salah satunya lewat kita dikasih ya udah apa sih namanya teh, baca buku yang ini, ketemu sama orang yang ini gitu kan. Kita teh dalam hidup tidak ujug-ujug ngalamin sesuatu kejadian A gitu tanpa maksud atau hikmah yang pengen Allah kasih. Nah, jadi aku dapatnya mungkin lebih ke dari belajar ya, dari ilmu gitu ya. Dari ilmu yang aku pelajari, entah dari buku, entah dari aku bertemu dengan teman-teman ataupun ketika lagi misalnya kayak nonton podcast gitu kan, banyak juga ya podcast yang isinya tuh tentang ilmu-ilmu. Nah, dari situ sih mungkin ya teh. Tapi ya sekali lagi ya, itu mah ada perjalanan ya. Pada akhirnya bukan yang ujug-ujug tren gitu. Tapi pasti kan Bun ada konflik tuh di komunitasnya Ibun, terus konflik di lingkungan gitu, rumah tangga ya. Nah Ibun sendiri sekarang menyikapinya dengan tenang gimana gitu? Kalau itu lebih ke menyadari aja bahwa masalah mah pasti bakalan datang di kehidupan kita gitu kan. Kita tuh manusia, nggak mungkin nggak ketemu masalah gitu. Dan masalah itu adalah satu hal yang bikin kita bertumbuh. Betul, karena nggak ada konflik yang tidak menumbuhkan. Betul gitu. Yang penting apa, dihadapi dulu ternyata. Dihadapi, diterima konflik yang datang. Kalau udah apa namanya teh, udah mode siap menghadapi mah, ya insya Allah Allah juga meren tidak akan membiarkan kita sendirian ya. Sama Allah dikirimkin pertolongan gitu ya, dari aku lagi bingung nih, aku harus kayak gimana, ya udah aku chat aja ke Teh Fitri. Oh ternyata begini, ternyata solusinya, oh iya, akhirnya kan tercerahkan gitu. Bener-bener. Kayak gitulah, sambil tetap apa ya, ikhtiar ya, ibadahnya mah tetap ya kita usahain buat apa namanya diperbaiki setiap hari gitu kan. Terus yang lainnya mungkin ikhtiarnya ya itu tadi. Kalau teman-teman bingung gitu, nggak punya teman untuk ngobrol, ya itu mungkin akan membuat masalah kita seakan-akan gelap banget, jadi susah banget untuk dihadapi. Iya, gitu ya? Seolah-olah kita tadi gua nggak bisa keluar kemana-mana, padahal sebenarnya kalau kita jalan aja dikit itu tuh cahaya tadi di depan teh ada gitu. Iya betul Bun. Karena memang Allah mah nggak pernah nyuruh kita untuk menyelesaikan masalahnya ya. Iya. Karena Allah mah cuman mintanya kita tuh sabar dan ikhtiar gitu. Betul. Karena solusi jalan keluar mah pasti udah Allah siapin gitu. Jadi emang dengan sabar dan ikhtiar berarti Ibun mah ya sabar dulu menghadapi ujian yang sedang diterima. Ya udah diterima dulu. Oh gini ujiannya, baru Ibun cari jalan keluarnya nih harus kemana, entah itu misalnya ngobrol curhat sama aku atau sharing sama teman yang lain gitu kan. Dan akhirnya mah oh iya ya ternyata ini tuh tidak serumit yang aku pikirkan gitu, tinggal pilihannya mah mau atau enggak gitu kan. Gitu. Akhirnya gitu. Keren banget Bun. Nah Ibun juga kan lagi kuliah ya, lagi kuliah gitu, lagi kuliah S1 psikologi gitu. Gimana Bun kuliahnya lancar?
Alhamdulillah liur. Alhamdulillah liur. Banyak tugas ya Bun ya. Sebenarnya tugas itu kan 1 semester sekali ya. Tapi modulnya yang banyak. Modulnya yang banyak. Oh, Jadi 1 semester sekali. Aku mah iya. 1 matkul 3 tugas. Kalau aku kan 1 semester itu ada bikin 6 esai. Ya udah cuman itu aja sebelum UTS. Nah, tapi yang PR mah itu bacain modulnya teh kan banyak ya. Oke. Terus kalau ya teori-teori psikologi teh geuningan meni segambreng ya Allah. Iya. Nah, kalau aku mah 1 semester tuh Bun 3 Tiga tugasnya. 3 1 tugas. matkul 3 tugas. Jadi kalau matkulnya 3 ya 9. Oh gitu. Berarti memang S2 lebih berat ya. Ya S1 mah meureun kudu ngapalkeun teori-teori, Iya, harus teori-teori banyak. gitu ya. Tahu Iya, dulu harus itu. banyak teori-teori, harus banyak baca gitu kan. Iya. Terakhir Bun, karena Iya. udah digini-gini. Atasan. Iya, waktunya udah habis. Jadi aku mau tanya dong sama Ibun gitu. Ibun boleh dong kasih tips and tricksnya buat teman-teman Sintesa yang Iya. ada di sini. Gimana sih cara Ibun menjalani hari-hari dengan kesibukan Ibun, tapi Ibun tetap tenang, tetap calm down, dan Ibun fokus sama apa yang bisa Ibun lakukan gitu. Pertama mungkin baca buku tenang ya. Baca buku tenang. Belinya di Sintesa. Iya. Tapi ya itu aku perlu sampaikan juga bahwa apa yang aku alami sekarang gitu bisa tenang gitu tuh ya salah satunya wasilah dari baca buku ini gitu kan, bacanya udah lumayan lama tuh. Nah, pertama tahu ilmunya sih ya, tahu ilmunya ya sebenarnya bisa dapat di mana aja, dan kebetulan Sintesa punya gitu bukunya gitu ya. Jadi kita baca, tahu ilmunya, apa yang bisa bikin kita tenang tuh, definisi tenang tuh seperti apa gitu kan, karena kan ada beberapa definisi tenang. Betul. Yang disampaikan di sini. Pertama dari situ mungkin ya, nambah ilmu. Terus selain itu salah satu yang lagi aku usahain banget ini mah, lagi pengen banget sama suami teh ngebenerin ibadah-ibadah harian. Masya gitu. Allah. Jadi yang kadang kita teh ngerasa masalah kita teh meni berat gitu kan, tapi merencek Allah teh kadia atuh. Ai kamu teh kadia kumaha mau ditulunganna gitu. Iya, Ini bahasa Sunda ngerti Iya, nggak ya? satu udah di Bandung ya mah. Iya kesini atuh Nanti gitu. ada ibaratnya. translate-nya di sini. Translate di bawah ya. Iya kesini atuh kalau misalnya pengen dibantuin, karena kan sebenarnya yang memberikan ketenangan, rasa sakinah di dalam diri kita itu selain karena ikhtiar sendiri, itu karena Allah yang ngasih gitu kan. Betul. Rasa sakinah itu akan sulit kita dapatkan kalau kita cuman ikhtiarnya ngandelin diri gitu. Betul. Karena diri kita kan terbatas gitu kemampuannya. Nah, berbeda dengan ketika kita minta tolong sama Allah gitu kan. Salah satunya ya lewat sholat-sholatnya yang mulai dibenerin gitu ya. Aku juga sama masih belajar dan Betul. kadang-kadang berat gitu ya memperbaiki itu teh. Nah, itu yang dibenerin mungkin ya. Nanti ya pada akhirnya mah rasa sakinah itu Allah yang akan memberikan ke dalam hati kita gitu ya. Sehingga setelah itu gitu ya, ikhtiar sholatnya dibetulin gitu ya, itu sama Allah teh ya pelan-pelan selain dikasih ketenangan juga pelan-pelan mungkin dikasih jalan keluar yang kita juga sebenarnya nggak kepikiran ke sana gitu kan. Nah, terus yang yang kita lagi concern banget itu salah satunya tadabbur Quran yang lagi mulai belajar ya. Jadi masih progres aku juga gitu ya. Itu yang setiap kalau baca Quran tuh sambil dilihat gitu ya terjemahannya. Ini Allah teh lagi ngasih pesan cinta apa gitu ya. Salah satunya itu, ini kita lagi punya masalah ini, baca Quran. Di Quran tuh kan kadang suka ketemu ya. Oh, ini teh lagi diginiin gitu sama Allah teh gitu kan. Nah, terus mungkin sambil ya mengenal diri teh ya. Mengenal diri teh si perasaan kita tuh sebenarnya kita lagi ngerasain apa sih? Gitu. Kita cari tahu tentang diri kitanya. Kamu teh pengennya apa gitu kan. Nah, itu mungkin terus sama ini sambil pelan-pelan kita tuh sambil mikirin hikmah-hikmah yang selama ini Allah udah kasih lewat kejadian-kejadian. Misalnya lagi ngalamin masalah A pas kemarin aja misalnya kan, sekarang mah belum kebayang ya solusinya apa. Nah, kemarin kita sempat punya masalah A, nah Allah tuh lagi ngasih hikmah apa gitu. Terus di setiap harinya gitu kan menghadapin sama salah satu case tertentu di dalam satu hari itu
Allah teh lagi ngasih hikmah apa sih Ngasih sama aku pesan gitu. apa ya? Mulai jeli sama apa sih tanda-tanda yang Allah teh Allah pengen kasih. kasihin gitu. Oke. Dan itu sih lebih ke itu aja kali ya, yang mantap. lagi diusahakan banget gitu ya. Mudah-mudahan sama Allah Gitu. ditolong, dibantu buat bisa Tuh, istiqomah. jadi tips and tricksnya mah tetap satu, kita caper sama Allah ya, Iya, dengan betul. dengan kita memperbaiki semua ibadah-ibadah kita ya Bun ya. Yang kedua, jangan lupa menangkap sinyal-sinyal pesan dari Iya. Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, teman-teman, itu obrolan 30-an aku sama Ibun. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan kata terakhir bahwa namanya hidup itu pasti ada konflik, namanya hidup itu pasti ada di masa nggak tenangnya, tapi percayalah bahwa setiap kehidupan itu menuntut kita untuk terampil menyelesaikan masalahnya. Dan buat teman-teman yang mau bisa dan terampil menyelesaikan masalahnya, ke Sintesa aja sama kayak Ibu. Iya, Terima langsung kasih. langsung ngobrol sama ahlinya biar nggak pusing sendirian. Terima kasih ya Ibu sudah hadir Ya, ke sini. sama-sama, Sehat selalu Teteh. Ibu. Teteh juga ya. Assalamualaikum.